Walau annahum, dan sekiranya mereka itu sobaru, mereka itu pada bersabar misalnya. Kalau mereka nggak usah teriak-teriak dengan suara rendah, bersabar menemui Rasulullah, maksudnya begitu. Hatta takhruja, sampai engkau keluar, maksudnya adalah Rasulullah keluar, suruh nunggu Rasulullah keluar baru ngomong gitu maksudnya. Ilaihim, kepada mereka, menemui mereka maksudnya, lakana, tentulah akan baik, akan lebih baik, khairan, adalah lebih baik, lahum, bagi mereka. Jadi kalau memberitahu dengan suara keras juga nggak bagus, nggak aksan. Mendingan ditunggu orangnya keluar baru ngomong. Begitu. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, dan maha penyayang. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, inja'akum, jika datang kepada kamu, fasikun, yaitu seorang yang fasik. Seorang fasik itu adalah orang yang ngerti Islam tapi tidak menjalankan. Binabain, dengan berita. Ya, kalau ada orang fasik, dia membawa berita, maksudnya begitu. Fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Antusibu, agar kamu tidak mencelakakan kauman, satu kaum. Misalnya ada orang fasik datang memberi berita, maka tidak boleh kita langsung terima berita itu. Harus kita fatabayyanu, kita cek, kita teliti. Supaya berita itu kalau sudah nyebar kepada satu kaum, bisa berbahaya kalau berita itu menyesatkan. Bijahalatin, karena kebodohannya, karena kecerobohannya. Ya, maksudnya kalau satu kaum itu sudah terpapar dengan berita itu, maka dia akan menjalankan kebodohan, ya, kecerobohan. Watus bihu, yang akhirnya akan membuat kamu semua ala ma fa'altum, dengan perbuatanmu itu, yaitu memberi berita yang nggak bagus itu, memberi berita yang tidak benar itu, ma fa'altum nadimin, akan menyesal. Kalau sudah terjadi percekcokan, padahal itu beritanya bohong, maka nadimin, akan menyesal. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna fikum, bahwasanya di tengah kamu itu Rasulullah, ada Rasul. Lau yuti'ukum, kalau dia menuruti kemauan kamu, fi kathirin, dalam banyak hal, minal amri, dari segala urusan, atau banyak hal, atau topik, la'anitum, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Kalau, ya, disini dijelaskan layuti hukum, kalau kamu menuruti kemauan kamu, maksudnya begitu. Walakin Allah, akan tetapi Allah itu khabbaba, menumbuhkan rasa cinta, ilaikum, kepadamu, al-imana, yaitu terhadap keimanan. Wa zayyanahu, dan menjadikan iman itu indah, fi qulubikum, di dalam hatimu. Wa karraha, serta menumbuhkan rasa benci, ilaikum, kepada kamu semua, al-kuffara, yaitu orang-orang kafir. Jadi ketika orang-orang beriman itu rukun, baik, ya, rukun, saling sayang, itu orang-orang kafir itu sebenarnya adalah mereka benci kalau ada orang Islam itu rukun, sayang, gak kelahi, gak kekeran. Itu orang-orang kafir itu justru benci mereka kalau melihat orang Islam rukun, maksudnya begitu. Ilaikumul kufar, terhadap orang-orang, terhadap kekufuran. Wal fusuqa, dan kefasikan, dan juga orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kefasikan, wal isyan, dan kedurhakaan. Jadi orang-orang yang benci itu adalah orang yang berbuat kufar, kemudian berbuat kefasikan, dan berbuat kedurhakaan. Itu orang-orang yang tidak senang dengan orang Islam yang rukun. Ulaika humu, mereka itulah ar-rasidun, orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya, kalau orang-orang yang rukun itu mengikuti jalan lurus. Fadlan,
sebagai karunia minallahi dari Allah, wa nikmatan dan sebagai nikmat dari Allah. Wallahu dan Allah itu alimun mengetahui, hakimun dan maha bijaksana. Wa in ta'ifatani dan apabila ada dua golongan, ta'if itu artinya golongan. Kalau ta'ifatani itu dua golongan. Kalau ta'ifatuna itu banyak golongan. Ya. Di dalam ini kan namanya isim musanna ya. Musanna itu artinya jumlahnya dua. Wa in ta'ifatani dan apabila ada dua golongan minal mu'minina dari orang-orang beriman, iktatalu mereka saling berperang. Dari kata qatala, iktatalu. Orang beriman itu saling berperang. Maksudnya ada dua kelompok orang beriman dua-duanya, kemudian iktatalu dia berperang. Faslihu maka damaikanlah. Ya, orang yang ketiga yaitu orang muslim yang lain harus damaikan orang seperti itu. Bainahuma di antara keduanya. Kenapa harus damaikan? Karena antara orang beriman dengan orang beriman itu kalau dia saling bunuh-membunuh, wah itu bisa dua-duanya masuk neraka. Fa'im bahwa jika mereka berbuat zalim, ikhdauma salah satunya dari keduanya, misalnya ada yang zalim dua kelompok ini, di antara dua kelompok ini ada yang zalim. Alal ukhra dia zalim, salah satunya dari keduanya itu alal ukhra kepada golongan yang lain. Faqatilu maka perangilah golongan allati yang mana tabaghi yang berbuat zalim itu. Jadi kalau dua golongan ini kelahi kemudian ketahuan bahwasanya yang berbuat zalim itu golongan si A ini, maka si A ini harus diperangi. Begitu. Itu namanya allati tabaghi yang berbuat zalim. Itu yang harus diperangi. Hatta hingga tafi'a golongan itu kembali ila amrillah kepada perintah Allah. Sampai orang-orang yang itu kembali kepada Allah. Disadarkan maksudnya. Kenapa? Karena dua-duanya mukmin gitu. Fa in fa'at jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, wa aslihu maka damaikanlah keduanya. Ya, kalau sudah disadarkan, dikembalikan perintah Allah, diingatkan, maka didamaikan. Faslihu bainahuma, damaikanlah keduanya bil adl dengan cara yang adil. Wa aksitu dan berlakulah adil. Innallaha sesungguhnya Allah itu yuhibbu mencintai al-muqsitin, orang-orang yang berlaku adil. Innamal mu'minuna sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun adalah bersaudara. Orang beriman itu bersaudara, ikhwatun berkawan. Faslihu maka karena itu damaikanlah baina akhawaikum di antara kedua saudaramu yang berselisih itu. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah la'allakum agar kamu semua turhamun, kamu mendapatkan rahmat. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang amanu mereka beriman, la yaskhar janganlah kamu mengolok-olok kauman satu kaum min qaumin kepada kaum yang lain. Jadi enggak boleh orang Islam itu mengolok-olok kaum yang lain gitu ya. Di sini tidak jelaskan kaum itu muslim atau bukan muslim, tetap tidak boleh mengolok-olok kaum yang lain atau satu kelompok yang lain. Asa ayakunu karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu khairan itu lebih baik minhum daripada yang mengolok, daripada mereka, maksudnya yang mengolok itu maksudnya. Wala nisaun dan janganlah perempuan itu memperolok minisain kepada perempuan yang lain. Jadi nggak boleh kita mengolok-olok karena kita merasa sudah pintar, sudah pakai jilbab. Kita mengolok orang muslim yang nggak pakai jilbab misalnya begitu. Nggak boleh. Wala nisaun min nisain. Dan juga jangan perempuan itu mengolok-olok perempuan yang lain. Asa ayakuna, boleh jadi orang-orang yang diolok-olok tadi, ya yang diolok-olok tadi,
yang dikata-katain tadi, khairun itu lebih bagus. Minhunna, daripada orang-orang yang sukanya mengolok gitu. Ya, makanya nggak boleh kita mengolok siapapun perempuan. Wala talmizu, dan janganlah kamu saling mencela anfusakum, satu dengan yang lainnya di antara kamu. Wala tanabazu, dan juga janganlah saling memanggil. Tanabaz itu memanggil mengolok dengan panggilan. Ya, wala tanabazu bil alqab, dengan gelar-gelar yang buruk. Misalnya, gendut, nggak boleh. Nggak boleh memberi alqab. Ya, alqab itu gelar-gelar yang buruk. Misalnya gelar misalnya si gendut, si kurus, itu nggak boleh. Bi'salismu, seburuk-buruk panggilan itu adalah ismu. Bisa itu adalah buruk. Al ismu itu adalah panggilan atau nama. Ya, kalau di sini cara bi'salismu diartikan bahwasanya seburuk-buruk panggilan adalah al-fusuku, panggilan yang buruk. Maksudnya, ba'dal iman, adalah setelah beriman. Jadi orang yang sudah beriman kemudian dipanggil itu adalah dengan panggilan yang buruk, maka itu adalah seburuk-buruk iman. Ya, makanya nggak boleh kita memanggil orang itu dengan gelar-gelar yang buruk. Waman, dan barang siapa yang lam yatub, tidak bertobat. Barang siapa yang lam di sini artinya bukan tidak bertobat, tapi siapa yang belum, ya. Kalau lam di sini ada kemungkinan tobat gitu. Kalau la itu sudah nggak bisa. Kalau lam itu berarti ada kemungkinan bertobat. Makanya dikatakan di sini, dan barang siapa yang lam yatub, yang belum bertobat, faulaika, maka mereka itu adalah humudz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim.